Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haila Farsyadewindri. Saya merupakan mahasiswi Universitas Bani Saleh, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dinita Vita Aprilaka MPD. Teman-teman, tahu tidak apa itu psikologi anak? Psikologi anak merupakan cabang psikologi yang mempelajari perkembangan mental, emosional, dan sosial anak sejak lahir hingga remaja. Yuk kita bahas secara terperinci. Permasalahan psikologi anak memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. ADHD merupakan gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan kesulitan dalam memusatkan perhatian, perilaku impulsif, dan hiperaktivitas. Biasanya anak-anak dengan ADHD seringkali mengalami masalah dalam interaksi sosial dan belajar. Lalu yang kedua ada gangguan kecemasan. Gangguan ini muncul ketika anak mengalami ketakutan berlebihan atau kekhawatiran yang tidak proporsional terhadap situasi tertentu. Gejala dapat mencakup kesulitan tidur, masalah konsentrasi, dan gejala fisik seperti detak jantung cepat. Yang ketiga ada depresi. Depresi pada anak merupakan gangguan suasana hati yang serius ditandai dengan kesedihan berkepanjangan, kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya disukai, serta perubahan pola tidur dan makan. Yang keempat ada gangguan perilaku disruptif. Anak-anak dengan gangguan ini sering melawan aturan dan menunjukkan perilaku yang mengganggu di lingkungan sekolah atau rumah. Mereka mungkin sulit beradaptasi dengan struktur dan disiplin. Selanjutnya, yang kelima ada gangguan makan. Ini termasuk kondisi di mana anak menunjukkan perilaku makan yang tidak sehat, seperti menolak makanan atau makan berlebihan yang dapat memengaruhi kesehatan fisik mereka. Yang keenam, ada gangguan belajar. Anak-anak dengan gangguan belajar mengalami kesulitan dalam memproses informasi yang berdampak pada kemampuan akademis mereka. Ini dapat mencakup disleksia di mana anak kesulitan membaca. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh ada Autism Spectrum Disorder atau ASD. ASD adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi interaksi sosial dan komunikasi. Anak-anak dengan ASD mungkin menunjukkan perilaku repetitif dan memiliki fokus yang sangat sempit pada minat tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas faktor penyebab permasalahan psikologi anak. Nah, faktor ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada internal dan eksternal. Internal biasanya dari anak, seperti genetik atau bawaan dan masalah kesehatan fisik. Sedangkan kalau eksternal itu dari lingkungan, seperti pola asuh yang tidak konsisten, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, paparan teknologi tanpa pengawasan, dan tekanan akademik. Lalu, permasalahan psikologi anak ini memiliki dampak yang cukup serius loh teman-teman. Yang pertama ada dampak emosional. Dari dampak emosional ini, anak bisa merasa cemas, takut berlebihan, atau bahkan sedih terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, atau mudah menyerah. Yang kedua, ada dampak sosial. Terkadang, anak yang mempunyai masalah psikologi kesulitan bergaul dengan teman-temannya. Mereka bisa jadi pendiam atau malah terlalu agresif. Dan ada juga yang sulit mengungkapkan perasaan, jadi orang lain sulit memahami mereka. Yang ketiga, ada dampak akademis. Dampak ini bisa membuat anak sulit berkonsentrasi, malas belajar, atau prestasinya menurun drastis. Beberapa anak bahkan sering tidak mau masuk sekolah karena merasa tertekan. Yang keempat, ada dampak kesehatan fisik. Dari dampak ini, anak bisa jadi sering sakit kepala, susah tidur, atau merasa lelah terus-menerus karena stres. Selain itu, masalah psikologi juga bisa bikin daya tahan tubuh mereka menurun. Dan yang kelima, ada dampak jangka panjang. Jika tidak segera ditangani, dampak ini bisa terbawa hingga dewasa. Misalnya, anak jadi rentan mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Kesulitan di masa kecil juga bisa memengaruhi karir dan hubungan mereka di masa depan. Teman-teman, penting banget nih untuk kita penanganan dini. Mendeteksi dan menangani permasalahan psikologi anak sedini mungkin adalah langkah penting untuk mengurangi dampak negatifnya. Dukungan dari keluarga, guru, dan profesional seperti psikolog anak sangat penting untuk membantu anak menghadapi dan mengatasi masalah yang mereka alami. Cukup sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga materi permasalahan psikologi anak ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada informasi yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.